Kama ra'ayna fi RPS. Madarsuna ba'da imtihan nisfal fatrah sanadkhul ila ma yata'allaq bi i'lal wa ibdal wa tasghir wan nasab ya. Amma hadzal yaum al-mawdu' amma yata'allaq bil i'lal wal ibdal. Mungkin sanadrus fi marratain ya. Hadzal yaum wa fi usbu' al-ati. Nah, likulli mawdu' marratain. Al-i'lal al-ibdal marratain, tasghir marratain wan nasab marratain. Al-i'lal wal ibdal ma yusamma bi linguistik hada proses asimilasi namanya ya. Asimilasi dalam kehidupan kita harus bisa berasimilasi dengan lingkungan. Ternyata kosakata juga harus bisa berasimilasi dengan lingkungannya. Dari segi bunyi atau dari segi huruf. Kalau dia bahasa lisan dari segi bunyi, kalau dia bahasa tulisan dari segi huruf gitu ya. Kasus ini bahasa apapun ada, jadi bukan hanya ada di bahasa Arab, bahasa Indonesia juga ada. Contoh misalnya saya suka memberi contoh pada kata sapu gitu adalah kata dasar. Tapi kalau kita buat menjadi kata kerja, saya sedang menyapu. Ya, padahal kata dasarnya sapu, S-nya kemana gitu. Kok jadi menyapu? Nah, itu namanya proses terjadi di dalam sebuah kosakata itu ada proses asimilasi. Dalam bahasa Arab juga gitu, namanya asimilasi itu bisa istilahnya ibdal ya. Ibdal itu adalah penggantian ya, penggantian satu huruf dengan huruf lain gitu ya. I'lal dan ibdal ini pasti hanya kajian tentang bahasa tulisan ya. Jadi kayak kalau kita mengkaji morfologi, sintaksis dalam bahasa Arab itu pasti adalah yang berhubungan dengan bahasa tulisan bukan bahasa lisan gitu. Maka di sini adalah maksudnya ibdal itu menggantikan satu huruf dengan huruf lain eh, pada sebuah kata ya. Jadi prosesnya pada sebuah kata bukan antar kata. Jadi hanya terjadi dalam sebuah kosakata sehingga karena sesuatu hal maka dia harus diganti hurufnya karena mungkin ada susah mengucapkannya atau hal-hal lain gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan ibdal wa i'lal. Sebetulnya induknya itu kalau ini adalah ibdal gitu ya. Ibdal itu penggantian gitu. Nah, penggantian dengan konsep ada unsur asimilasi itu, penyesuaian dengan lingkungan. Lingkungan huruf itu di dalam sebuah kata ya. Tapi nanti di dalam kasus ini ada dibagi dua, ada yang namanya i'lal, ada yang namanya ibdal gitu. Sekarang kita lihat apa beda di antara dua itu. Ya, nah, kalau tadi itu konsep secara umum ibdal gitu ya. Nah, ini umum ini ya. Wad'u harfin sawaun akana sahihan am mu'talan makana harfin akhar fi kalimatin wahidatin. Jadi wad'u ini boleh kita artikan badlu mengganti ya. Kita meletakkan huruf baik itu huruf sahih atau mu'tal di tempat huruf lain. Artinya mengganti satu huruf dengan huruf lain dalam sebuah kosakata. Ya. Cuma nanti tiba di ibdal yang kita kaji itu lebih kepada cirinya ditandai dengan mengubah apa huruf sahih dengan huruf sahih gitu ya. Sedangkan i'lal itu wad'u harfin ilah khusus kasus pada kata-kata yang di dalamnya ada huruf ilat
Dan kita sudah belajar kata yang ada dalam huruf, di dalamnya ada huruf ilat, ada namanya apa? Ada fi'il misal, ada fi'il ajwab, ada fi'il naqis, ada fi'il lafif. Lafif itu adalah lafif mafruk, ada lafif makrun gitu ya. Kita itu dari kajian fi'ilnya sudah dipelajari. Karena kata kerja nanti akan berubah-ubah dari madi ke mudhari ke amar atau ke masdar, ke isim fa'il, isim maf'ul, semua mustaq gitu ya. Maka disitulah nanti akan terjadi kasus-kasus tadi gitu. Ya, baik ibdal atau i'lal. Tapi kalau i'lal benar-benar persoalan adalah huruf ilat. Kita udah tahu huruf ilat hanya ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Problema alif dan waw ya ini rupanya panjang ceritanya gitu ya. Sekarang kita fokus kepada i'lal. Ternyata kajian i'lal itu yang qasim ila salah satu anwa. Al-awwal mayusama bil i'lal bil qalb. Ini i'lalnya. Jadi istilah i'lal ini udah khusus ya, mengganti huruf ilat gitu ya. Nah, ada juga i'lal itu i'lalnya dengan bil qalb. Nah, istilahnya bil qalbi. Qalb di sini bukan arti hati ya. Mengganti ini masdar ya, masdar dari qalaba ya. Mengganti dengan mengganti misalnya apa mengganti alif dengan ya gitu, alif dengan waw gitu atau waw dengan alif, ya dengan alif gitu ya. Dibolak-balik aja itu. Ada yang diganti apa waw dengan ya gitu dan seterusnya gitu. Itu namanya i'lal bil qalbi. Kemudian ada lagi yang namanya i'lal bit taskin. Nah, itu i'lal dengan mensukulkan. Ini ada taknya ini ya, bukan bisikin ya, bit taskin ya. Dengan mensukunkan. Di buku lain namanya i'lal bin naqli. Itu sama aja ya. Bitaskin artinya mensukunkan. Artinya apa itu? Awalnya huruf ilatnya berharakat tuh disukunkan. Itu namanya i'lal bitaskin. Atau bin naqli. Artinya memindahkan harakat huruf ilat kepada huruf sahih. Itu sama saja kasusnya gitu. Cuma namanya di sebagian buku i'lal bitaskin, di sebagian buku namanya i'lal bin naqli ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya i'lal bil hadfi, membuang. Sebetulnya tidak ada kajian khusus tentang i'lal bil hadfi, tapi gejalanya ada. Nanti akan kita lihat. Ya. Sekarang kita masuk dulu kepada i'lal bil qalbi. I'lal bil qalbi ini ada 5 topik ya. Ada 5 topik. I'lal bil taskin ini hanya 1 topik gitu. Sedangkan i'lal bil hasfi ada nanti pembahasan, tapi dia tidak hanya melihat secara umum. Dan kemudian kita masuk ke ibdalnya juga hanya 1 topik. Jadi itulah ruang lingkup dari materi i'lal wa ibdal. Ya. Jadi ada i'lal bil qalbi ada 5, ini 1, dan ini ada uraian secara umum aja itu ditambah dengan badal. Jadi 5 tambah 1, 6 tambah 1 ada 7. Pembagian yang harus bisa selesai pada 2 hari ini dan minggu depan. Ya. Sekarang kita masuk ke al-i'lal bil qalb. I'lal bil qalbi huwa wad'u harfil illah bir harfi illatin ukhra am harfin sahihin. Yang dikatakan i'lal bil qalb yaitu mengganti huruf ilat dengan huruf ilat yang lain atau mengganti huruf ilat dengan huruf sahih. Jadi nyatanya yang diganti pasti huruf ilat, tapi penggantinya bisa huruf ilat, bisa huruf sahih. Ya. Maka kita lihat dari ada 5 topik ini. Pertama, qalbul alif wal ya wawan. Alif dan ya diganti dengan waw. Ya, ini namanya huruf ilat dengan huruf ilat. Nomor 2, qalbul waw ya'an. Ini khusus, waw diganti dengan ya. Itu juga huruf ilat dengan huruf ilat. Tapi nomor 3, qalbul waw wal ya hamzatan. Ini huruf ilat, waw dan ya-nya diganti dengan huruf sahih. Hamzah huruf sahih. Ya.
Nomor 4, qalbul waw wal ya ta'an. Ini juga waw dan ya diganti ta. Jadi huruf ilat diganti dengan huruf sahih. Yang kelima kembali qalbul waw wal ya alifan. Ini waw dan ya-nya diganti dengan alif. Ini huruf ilat diganti dengan huruf ilat. Mungkin hari ini sama aja dengan kelas-kelas lain. Saya memilih dulu yang dibahas yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Ini mengingat waktu gitu ya. Saya nggak bisa dari nomor 2 langsung ke nomor 3 karena ini uraiannya panjang. Jadi nggak cukup waktu. Jadi saya ambil pilih yang agak pendek. Maka materi hari ini adalah nomor 1, 2, dan 5. Ya, itu mukadimah materi kita. Sekarang langsung masuk ke i'lal. Ini qalbul alif wal wawiyaan ya. Anda udah pegang PPT dari kirim? Sudah apa belum? Sudah saja. Sudah ya, alhamdulillah. Tapi belajar nggak cukup PPT ya, bukunya juga dibuka ya. Buku yang sudah diberikan ya. Karena latihan di sini sedikit. Latihan di kelas nggak banyak. Yang banyak adalah latihan yang ada di buku. Kemudian Anda cermati latihan-latihan yang ada di buku itu. Kemudian kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan gitu ya. Ditanyakan lewat apa saja gitu. Bisa ditanyakan minggu depan atau ditanyakan lewat WA, terserah. Nah, qalbul alif wal ya wawan. Huruf alif dan huruf ya diganti waw. Jadi istilahnya qalbul alif wawan, qalbul ya wawan. Ya, ini ada dua ya. Yang satu alif diganti waw, yang satu ya diganti waw. Ya. Maka di sini ada alif, ada ba juga ya. Yang alif adalah tuklabul alif. Jadi kadang-kadang kita pakai fi'il mudhari'nya ya. Kalau fi'il mudhari' pakai tuklabu. Jadi tuklabu fi'il mudhari' yang mabni lil majhul ya. Tuklabul alif wawan. Alif itu diganti dengan waw. Kapan? Idza waqa'at ba'da dhammin. Kalau wawnya terletak sesudah dhammah. Kalau waw terletak sesudah dhammah, pasti wawnya itu pasti alifnya itu diganti dengan waw ya. Ini contoh seperti kata naqashatul labu at-tadriba. Mahasiswa itu mendiskusikan latihan ya. Naqasha. Itu kita tahu fiil itu namanya mabni lil ma'lum. Kalau kita ubah menjadi mabni lil majhul, maka kita tahu konsep mabni lil majhul untuk fiil madhi apa? Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir gitu. Maka tentu harusnya apa? Kita dhammahkan nunnya menjadi nu, kemudian kita kasrahkan qafnya karena qaf adalah huruf sebelum akhir sehingga menjadi nuqisha. Tapi kan aneh kalau naqasha kita beri harakat nuqisha sesudahnya alif gitu. Maka dalam kondisi ini alifnya itu wajib diganti menjadi waw sehingga menjadi nuqishat tadribu. Latihan itu didiskusikan ya. Dalam kondisi fi'ilnya mabni lil majhul ya. Ya nggak mungkin lah sesudah dhammah tuh ada alif. Alif itu kan tanda mat fathah ya. A a a. Kalau u kan gitu wow dia gitu. Kalau i ya dia gitu ya. Jadi kalau ada alif terletak sesudah dhammah ya itu kan aneh. Gimana cara bacanya gitu ya. Maka dengan terpaksa alifnya diganti dengan wow. Itu yang pertama ya. Yang pertamanya maksudnya itu alif ya. Itu alif diganti wow. Sedangkan yang bagian ba itu ya. Kalau ya ada istilah sakinah. Kalau di alif nggak ada istilah sakinah tadi. Langsung aja. Kalau alif terletak sesudah dhammah maka diganti waw. Tapi kalau ya dia ya-nya harus ya sakinah. Kalau ya-nya mati terletak sesudah dhammah baru diganti dengan dhammah. Kalau alif kan sudah pasti sakinah karena alif tidak pernah berharakat.
Kalau ya mungkin sakinah, mungkin mutaharrikah. Maka di sini harus dijelaskan yaknya sakinah ba'da dhammin. Gitu. Jadi harus jelas. Yaknya sukun sakinah ba'da dhammin. Ya. Ya. Al-an nadkhul ila al-mithal hada aiqaztul harisa. Aiqaza, aku membangunkan penjaga. Aiqaztu al-fi'lul madhi. Ya, idza nuhawil ila al-mudhari' ya fasara yuqizu. Mana ya-nya tadi gitu kan nggak ada itu. Aiqaza menjadi yu gitu. Nah, di sini kelihatan aiqaza ya-nya sakinah ya. Tapi sebelumnya karena kita tahu pola aiqaza itu kan polanya dari af'ala fil mudhari'nya pasti yuf'ilu gitu kan. Aiqaza tentu yuqizu. Nah, asalnya adalah yui qizu gitu kan. Yui qizu ya. Nah, tapi karena ya-nya sakinah ba'da dhamin faqulibatil ya wawan. Kasus itu juga akan sama kalau diubah menjadi isim fa'il. Fal harisu muqizun sadiqahu. Ya. Kalau tadi yuqizul harisu sadiqahu. Fal harisu muqizun sadiqahu. Isim fa'il. Ya, muqizun ini sudah terjadi i'lal di situ gitu. I'lalnya apa? Yaitu qalbul ya wawan. Limada? Li'anna ya sakinah ba'da dhammin. Asluhu muiqizun. Ya, muiqizun. Karena fi'il madinya aiqazu. Ya, kasus ini ringan, nggak banyak ya. Jadi pokoknya apakah alif dan ya kalau terletak sesudah domah pasti alif dan ya-nya diganti waw. Nah, kalau alif sudah pasti sakinah, tapi kalau ya harus disebutkan. Soalnya nanti di kaidah lain ada nanti ya-nya itu mutaharikah gitu. Jadi kalau yang ini kaidahnya harus ya-nya sakinah. Sakinah ba'da dhammin. Ya. Ini kita lihat di latihan sederhana. Sebelum itu, Anda harus paham dulu. Nanti akan muncul istilah ada al-wawul asliyah, al-wawul munqalabah. Mal farqu bainahuma? Ma mana al-wawul asliyah? Wawunya asli gitu ya. Tapi kalau dia munqalabah, udah pengganti. Nanti semuanya akan muncul itu istilah gitu. Ada al-yaul asliyah wal yaul munqalabah. Tapi ingat, al-alif selalu munqalabah. Alif tidak pernah asliyah. Ya. Yang namanya alif di dalam fiil, ya tentu alif adanya di mana aja kalau di fiil. Mungkin di ain, mungkin di lam ya. Nggak pernah ada di fa ya. Nggak pernah ada di fa fiil. Hanya ada di ain fiil atau di lam fiil. Ain fiil seperti qala. Apakah alif itu asli? Enggak. Qala itu aslinya adalah waw gitu. Dari mana kita tahu? Minal mudhari qala yaqulu asluhu idzan qala yaqul qawala. Ya. Kemudian apa? Roma. Walaupun dia berumah ya gitu. Tapi apa? Apakah dia itu alif? Alif berumah ya. Apakah dia alif asli? Tidak. Itu alifnya munqalabah. Aslinya apa? Ya. Dari mana kita tahu? Dari mudhari'nya. Rama yarmi. Ya. Sa'a. Berumah ya. Yas'a. Belum ketemu di mudhari'. Kita cari di masdar. Sa'yun. Itu berasal dari ya. Da'a. Da'a alifnya berumah apa? Berumah alif kan? Da'a. Itu pasti dari waw. Nah, itu sudah diajarkan di saraf satu. Alif berumah alif pasti berasal dari waw. Alif berumah ya itu pasti berasal dari ya. Itu hafalin bener itu tinggal di kepala Anda.
Ya. Maka nanti akan ada istilah huruf-huruf ilat itu yang asli, ada yang mungqalabah. Ya. Sekarang latihan 1. Ibnil af'alil atiyah, af'alal atiyah mabniyan lil majhul. Mabniyannya kurang alif itu ya. Mabniyan lil majhul, summa bayyin ma hadatsa minal i'lal. Ya, ibni, buatlah ya. Atau ubah hawil al-af'al al-atiyah mabniyan lil majhul. Ubah menjadi mabni lil majhul. Kemudian jelaskan summa bayyin ma hadatsa minal i'lal. Apa yang terjadi dari i'lal ya. Ini fi'il madhi semua ala wazni fa'ala. Mazid biharfin bi alif ya. Taba'a haraba kasyafa nasyada wasala ya. Al-an hawil ila mabni lil majhul. Nah, gimana? Ini sebetulnya kosakata ini satu model ya. Mazid bi alif semua ya. Maka di sini kalau diubah menjadi majhul tentu dia akan berubah menjadi apa? Tubi'a. Maka terpaksa alifnya diganti dengan apakah terjadi i'lal? Iya, ada sahuna i'lal. Mal i'lal huna qalbul alif wawan. Jadi i'lalnya adalah qalbul alif wawan. Kemudian ditanya, limada qulibatil alif wawan? Kenapa itu diganti? Li'annal alif waqa'at ba'da dhammin. Nah, itu cara menjawabnya. Paham? Ya, jadi ini jawabannya pasti semuanya sama ini. Tubi'ah, huriba, kusifa, nusida, wusila. Nah, keterangannya juga sama. Batil alif wawan li'annal alif waqa'at ba'da dhammin. Sama aja semuanya. Untuk latihan boleh sama-sama begini ya. Tapi kalau dalam ujian pasti satu-satu gitu ya. Supaya tidak ada terdapat di dalamnya kunci jawaban gitu ya. Untuk menjawab haraba udah ada contoh taba. Nah, itu namanya eh, soalnya bias gitu ya. Soal dalam membuat soalnya bias nggak boleh. Tapi kalau dalam latihan boleh karena kita dalam latihan itu mengulang-ulang. Itu soal satu. Paham ya soal satu? Gak ada masalah, belum ada masalah. Nah, nomor dua baru ada agak masalah. Mayyiz al-kalimatil atiyah matakunu fiha al-waw asliyah wal waw munqalabah an harfin akhar. Nah, cuma Anda bedakan ya dari kosakata di bawah mana yang waw asli, yang mana ya waw munqalabah. Ya. Coba kata husiba. Ini wawnya asli atau munqalabah? Munqalabah. Munqalabah ya. Li'anna aslahu hasaba kemudian diubah menjadi majhul menjadi husiba faqulibatil alif wawan. Li'annal alif waqa'at pada dhammi. Tapi kata au ada al waw huna asliyah am munqalabah? Asli ya. Asliyah. Ada fi'al ala wazni af'ala wa ada au ada. Ada al waw asliyah laisat munqalabah ya. Sudira munqalabah am asliyah? Munqalabah. Nah, munqalabah ya. Betul betul ya. Asluhu sadara hadza mabni lil ma'lum wa majhuluhu sudira. Idzan faqulibatil alif wawan li'annal alif waqa'at ba'da min. Keterangan itu harus dihafalin itu ya. Kalau ada soal-soal seperti itu harus jelas seperti cara menjawabnya ya. Sekarang muriqun. Ini hampir sama dengan contoh tadi. Salah. Muqizun. Kalau muqizun wawnya di sini munqalabah atau asliyah ini? Tadi. Kan karena dari aiqadha. Munqalabah. Munqalabah asluhu ya. Ya. Tapi tiba di sini muriqun. Al waw huna asliyah am munqalabah? Asli ya.
Asliyah. Ya, jadi hati-hati. Min aina arafta? Min fi'lil madi. Ma fi'luhu Auroko, yuriku. awraqa. Auroko. Laisa ayraqa ya. Awraqa. Mana awraqa? Gak tahu. Kalau warakun Kertas. Waroko ya Ustazah. apa artinya warakun? Isimnya al-waraku. Daun. Ya, ya. Jadi kalau auraqa kah? Berdaun. Ya. Auraqatis syajaratu. Pohon itu berdaun. Kalau bagi kita nggak aneh ya. Nggak pernah yang namanya pohon nggak berdaun. Ya. Tapi di negeri, di negara orang yang musim 4, musim dingin, musim gugur, musim panas, musim apa lagi? Semi ya. Kalau di musim dingin apa? Pohonnya gundul kan? Pas di musim semi gimana? Muncul lagi daunnya. Maka disebut orang auraqatis syajaratu. Pohonnya mulai berdaun lagi ya kalau sudah musim semi. Nah, bagi kita nggak ada itu ya. Bagi kita pohon yang namanya pohon berdaun terus sepanjang waktu. Ada nggak? Ada musim gugur? Kita nggak ada musim gugur. Jadi nggak ada perhatian ke sana. Udah jelas ya? Karena al fi'lu madhihi min auraqa farafna annal waw huna wawul asli. Ya, wawnya waw asli. Gitu. Terakhir, yushiku. Al waw huna asli am munqalabah. Nah, itu Asli ya. tentu harus kita cari ke film madi ya. Ya, apa film madinya? Ausyaka. Ausyaka. Dari mana Anda tahu? Ada di saraf Nyoba-nyoba satu aja ya. Ustazah. Kelompok fil apa itu Ausyaka? Masih ingat nggak? Saraf satu. Dia punya geng itu, punya kelompok dia. Kajian kita itu di mana itu ngaji Ausaka? Dah lupa ya. Unit keberapa itu ya? Waktu kita mempelajari bahwa fiil kata kerja terbagi kepada ada yang tam, ada yang nakis. Sehingga enggak? Fiil tam apa maksudnya? Yang sempurna bisa ditasrifinnya. Itu mutasarrif namanya. Tuh kacau mulu deh. Buka gitu buku saraf satu. Kamu udah senang-senang. Udah lulus saraf satu. Tapi kalau ditanya salah. Berarti nggak lulus itu. Orang kalau lulus harus bisa mempertanggungjawabkan semua materi yang sudah diajarkan. Apa? Fiil tam apaan? Fiil Fiil yang yang ada memiliki failnya fa'il. Lawannya fiil yang nggak punya fa'il. Fiil apa yang nggak punya fa'il? Ayo. Tuh kan nakis. lupa. Hah? Iya fiil nakis. Fiil apa itu? Yang nggak punya fa'il kelompoknya apa? Masya Allah. Imadul Hamdi sampai geleng-geleng apa? Karena wa akhawatu ada punya fa'il nggak karena yang ada isimnya ada kabarnya. Apalagi karena wa akhawatuha terus Inna wa akhwatuha. inna bukan fi'il. Astagfirullahalazim istighfar istighfar. Astagfirullah Ustazah. Hmm. Kamu sih main ini aja. Apalagi salah satu itu kan fi'il, nggak ada kita bicara huruf.
Af'alul istimrar. Buka deh halaman berapa itu saraf satu. Masih ada nggak bukunya di depan Anda tuh? Maka saya katakan kalau belajar saraf dua, buku saraf satunya harus ada di depan Anda itu. Soalnya balik lagi ke buku saraf satu gitu. Apalagi ini sekalian nguji nih. Mudah-mudahan nanti dengan begini jadi tinggal di kepala Anda gitu. Af'alul istimrar, af'alul muqarabah, af'alul raja, af'alul syuru'. Masih ingat nggak? Halaman berapa? Halaman 137. Ya, Alfi'alut Tam Naqis. Mengenai uraiannya adanya di halaman 139. Lengkap di situ. Satu apa? Kana wa akhawatuha. Dua, af'alul istimrar. Tiga, af'alul muqarabah. Empat, af'alul raja. Lima, af'alul syuru'. Lengkap semuanya di sini. Nah, tadi apa? Ausyaka masuk ke mana tuh? Kana wa akhawatuha nggak mungkin. Af'alul istimrar nggak mungkin. Nah, mungkin di antara yang tiga. Muqarabah, raja, syuru'. Masuk yang mana tuh? Muqarabah. Muqarabah. Ketemu ya? Sudah dipelajari? Sudah. Tapi ilmunya masih al ilmu fil kitab la fis sudur. Dah. Soal satu panjang ceritanya nyarinya di saraf satu. Ya. Afalul muqarabah. Temannya apa aja tuh muqarabah? Hanya ada tiga cuma. Kada, ausyaka, karoba. Ya. Sudah. Alan nastamir ila at-tadrib salis. Hawil al-fi'l alladhi tahtahu khattun ilal mudhari' summa ila ismil fa'il. Anda ubah menjadi fi'il mudhari' dan isim fa'il. Nah, apakah di sana terjadi i'lal? Aibasa zarong. Aibasa. Ubah menjadi fi'il mudhari' apa jadinya? Yubisu. Yubisu. Hal hadasa huna i'lal amla? Naam. Nah, mal hadas. Tuqlabul ya wawan. Qalbul. Qalbul ya wawan. Qalbul ya wawan. Ya. Limada? Lianna waqa'al ya sakinah ba'da Iya, dhamin. li'anna Ba'da aslahu dhamin. yuibisu, ya. Itu dulu disebut. Li'anna aslahu yuibisu falya huna sakinah ba'da dhammin. Idzan faqulibatil ya wawan. Ya. Kalau diubah menjadi isim fa'il gimana? Mubis. Mubisun, ya. Hal hadasa una i'lal aidan sawiya ya. Li'anna aslahu muy bisun. Muibis. Muibisun al ya huna sakinah ba'da dhamin faqulibatil ya wawan ya. Wa kadzalik fi aina as-samaratu. Harusnya ainaat ya pakai ta ta'nis itu ya. Karena as-samarah ya. Aina atis samaratu. Tinggalin ta ta'nisnya. Ya. Kalau aina at bagaimana fi'il mudhari'nya? Tuni'u. Tu ya. Tuni'u ya. Tuni'u. Asluhu Tuini'u. tu ini.
Faqulibatil ya Ya. wawan li'annaha waqa'at li'annaha sakinah ba'da dhammin. Dah selesai topik satu. Topik baru topik satu ya? Iya baru topik satu. Al'an nantakil ila al-mawdu' as-sani qalbul waw iya'an. Kalau tadi qalbul ya wawan ya. Tadi kan gitu ya. Ini kan namanya ya-nya diganti waw. Ini yang ya-nya saja ya. Ya diganti waw. Ya. Kalau ini kebalikannya, waw ganti ya gitu ya. Ini bolak-balik di sini gitu ya. Kondisinya. Ya. Qalbul waw iyaan. Ini satu huruf. Kalau tadi kan qalbul apa tadi? Alif wal ya. Bukan. Apa tadi? Saya kalau digituin lupa ya. Qalbul alif wal ya benar. Wawan. Kalau ini qalbul waw jadi hanya satu. Waw diganti dengan ya gitu. Karena macam-macam yang kadang bingung kita gitu. Ya. Sudah? Kalau tadi kasusnya gampang gitu. Kenapa? Kalau dia alif, terletak sesudah dhammah diganti waw. Kalau ya dia sakinah sesudah dhammah diganti ya. Gitu aja gitu. Tapi kalau ini satu huruf waw diganti ya dalam tiga kondisi. Ya, ini makanya ngapalin undang kaidahnya agak payah ini. Jadi tuklabul waw ya'an fi salasati mawadhi. Ada tiga kondisi gitu. Ya. Yang pertama, ini masih gampang. Idza waqa'atil waw sakinah ba'da kasrin ya. Kalau tadi ba'da dhamin sekarang ba'da kasrin. Kalau wawnya sakinah ya, wawnya sakinah terletak sesudah kasrah faqulibatil waw ya'an. Nah, contoh aurasal abu abna'ahu amwalan katsiratan. Bapak itu mewariskan kepada anaknya harta yang banyak. Aurasa. Irosan. Benar-benar sudah diwariskan gitu ya. Iros. Ini uslub maf'ul mutlak ya. Aurasa irasan. Jadi sini ada fiilnya, ada masdarnya gitu ya. Aurasa ala wazni af'ala mazid biharfin. Ya warasa waris. Aurasa mewariskan ya. Ala wazni af'ala. Nah, wadarasna fil masdar anal fi'la ala wazni af'ala fa masdaruhu ala wazni if'alan. Ya. Jadi hubungannya ke masdar ya. Fi'il masdar ya. Itu udah gabung. Saraf satu, saraf dua. Nah, ya. Fi'ilnya aurasa, masdarnya saraf dua, isaran. Ala wazni if'alan. Fil masdar irasan ma wajadna al waw amma fil fi'li wajadna waw ila aina wawuhu. Kemana tuh wawnya? Ya. Aurasa. Tapi di sini tiba di masdarnya hilang. Jadi asluhu iurasan. Asluhu iurasan. Bahasa Arab tidak mengenal diftong iu. Iya ya. Nggak ada itu dalam bahasa Arab iu. Bahasa Inggris yang ada gitu. Febio gitu ya. Ada dalam bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Arab nggak ada. Diftong dalam bahasa Arab itu hanya dua au ai. Enteng-enteng aja gitu ya. Ya, kalau bahasa Inggris sampai lima tuh. Lima apa enam itu diftongnya gitu. Kalau bahasa Arab hanya dua aja. Au dan ai. Jadi ini asalnya kalau kita af'ala yuf'ilu if'alan au rasa yurisu dalam pada yurisunya nggak ada terjadi i'lal, wawnya masih asli gitu. Tiba di masdar baru terjadi i'lal. Nah, qalbul waw ya'an. Di mana? Li'annal waw sakinah. Iu
rasan ba'da kasrah. Sebelumnya kasrah. Karena kondisi ini maka wawunya diganti iya. Irasan. Lebih enak kan bacanya daripada iu. I. Lebih enak dibacanya. Jadi bahasa Arab tidak mengenal diftong iu. Ya. Aurasa fi'il madinya ini salah tulis ya, harusnya irasan ya, kebalik sakranya. Ya, harusnya irasan. Asluhu iuras ya, asluhu iuras ya, iuras. Ya. Ini faqulibatil waw li'annaha sakinah ba'da kasrin. Jadi dia menjadi irasan. Itu satu kasus. Jadi kalau waw mati terletak sesudah kasrah pasti wawnya diganti ya. Ya. Kanian, idza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Kalau wawnya terletak di ujung, mutatarrifah ya, ujung atau pinggir atau di akhir. Mutatarrifah lebih kalau dalam ini kan tarful ain, apa artinya tarful ain? Kan sudut mata ya. Pinggir, ujung mata ya. Jadi mutatorifah ujung juga gitu. Kalau dia terletak di ujung, berarti di akhir kata gitu. Dan ba'da kasrin. Di sini tidak ada unsur sakinah. Nah, karena dia asalnya dia berharakat itu, mutaharikah dia. Jadi tidak ada itu kalau tadi kan idza waqa'at sakinah ba'da kasrin. Kalau di sini nggak ada sakinahnya. Berarti dia hanya letaknya di mutatorifah berkemungkinan dia berharakat gitu. Bukan kemungkinan lagi, iya dia berharakat gitu ya. Contoh pada kata yasmu. Nah, ini saya suka balik ke belakang ya. Yasmu fiil apa itu? Nah, mudhari lama amat. Fiil mudhari. Madihi. Apa fiil madinya? Sama Sama. Gimana tulisan akhirnya? bilia. Nah, itu makanya salah, selalu salah. Sama. Kenapa salah? Karena Anda lupa lagi konsepnya. Kalau dia fi'il mudhari'nya yasmu wow gitu ya, pasti fi'il madinya a, alifnya berumah alif. Sudah ada nggak itu pelajarannya di saraf satu? Sudah. Lupa lagi. Itu lihat di materi apa? Fi'il naqis. Kan beda ya. Sama ala da'a. Bandingkan tulisannya dengan apa? Roma sa'a. Beda ya. Roma sa'a alifnya berumah apa? Rumah ya. Kedua-duanya sama-sama nakis alif kan gitu. Ya, da'a itu nakis alif, tapi alifnya berumah alif. Rama nakis alif, tapi alifnya berumah ya. Kalau alif berumah alif pasti berasal dari wow. Sudah diajarin begitu. Maka fi'il mudhari'nya da'a pasti apa? Yadu, nggak mungkin yadi'i. Sekarang ini dibalik gitu. Udah ketemu fi'il mudhari'nya yasmu. Berarti fi'il madinya seperti apa? Sama gitu dengan rumahnya rumah alif. Jangan rumah iya. Itu harus tinggal di kepala kita. Ya, jangan Anda pandang enteng itu. Itu sudah ciri. Ya, cara kita mengubah dari madi ke mudhari dengan bentukan kata udah bisa kelihatan gitu. Jadi kalau ketemu sama alifnya berumah alif pasti mudhari'nya yasmu, nggak ada pilihan lain. Berarti dia dari bab apa namanya kalau gitu sama yasmu? Bab apa itu? Lupa lagi deh. Bab fiilnya apa itu?
Awan aja. Yang berlalu biarlah berlalu. Itu Bab nyanyian kamu. Nasoro, Ustazah. Bab. Bab Nasoro. Iya, alhamdulillah. Tapi lama mikirnya ya. Belum otomatis. Ya, harusnya kan otomatis. Nah, kembali ke sini. Jadi, ya Anda udah kebayang di otak Anda fi'il madhinya sama, fi'il mudhari'nya yasmu. Maka dalam kata sama, nah nanti itu pelajarannya di nomor 5 tadi tuh. Kenapa alif? Kenapa alif ini? Nah, tadi saya katakan semua alif pasti munqalabah. Asalnya apa itu sama samawa, bukan sakinah mawadah warahmah ya, samawa. Bukan ya. Itu asal katanya samawa. Nah, itu nanti materinya ada di pelajaran nomor 5 nanti. Yaitu nanti setelah ini. Itu namanya kalbul waw alifan. Ya, itu namanya kalbul waw alifan. Dah, mudhari'nya yasmu. Nah, ini udah pasti. Akhir katanya, karena lam fi'ilnya waw, ke akhir katanya itu akhir itu yang namanya mutatarifah. Sekarang disuruh mengubah menjadi isim fa'il. Sama itu sulasi am ghair sulasi? Sulasi. Sulasi. Bagaimana cara bikin isim maf'ulnya? Kalau sulasi, nah itu pelajaran kita sebelum UTS. Tuh kan, bingung lagi. Paling gampang kan, kalau dia sulasi sepola dengan fa'ilun kan gitu. Ya, kataba menjadi katibun. Sama tentu menjadi harusnya apa? Samiwun. Yasmu samiwun. Ah, ini yang namanya tadi idza tatarrafat atau idza kanat mutatarrifatan ba'da kasrin. Ya, dia berada di pinggir. Ini yasmu alfi'lul mudhari asami ismul fa'il asluhu asamiwu. Kan gitu ya. Kataba al-katibu. Jalasa al-jalisu jalisun. Itu juga gini. Sama yasmu samiwun gitu ya. Atau asamiwu. Jadi itu dia bukan bukan sakinah itu, dia berharakat. Ini cuma di sini terjadi proses i'lal faqulibatil wawiyaan. Ya. Dimana? Li'annal waw mutatorrifatan ba'da kasrin. Dia ada di ujung kata dan sebelumnya berharakat kasroh. Ya. Jadi asami. Ya. Cuma kenapa tidak diberi harakat asamiyu? Ingat ya, semua huruf ilat itu kan berat bagi dia menerima harakat. Maka umumnya huruf itu kalau ini dia lebih senang dimatiin aja gitu kan begitu. Ya. Jadi ini asami dalam kata asami sudah terjadi i'lal gitu. Ya, sudah terjadi i'lal. Apa i'lalnya? Qalbul waw ya an. Kenapa diganti waw dari ya? Karena dia mutatorrifatan ba'da kasrin atau tatorrofat kalau ingin pakai fi'il madhi. Tatorrofat ba'da kasrin. Dah. Hmm. Tapi saya ambil kata Roma, ya. Roma, Yarmi, ya. Apa isim fa'ilnya? Romi. Ar-Rami, ya. Nah, sama aja tadi Asami, Ar-Rami. Pada kata Ar-Rami, al-hadasa huna i'lal amla. La. La, ya. Karena ianya ya li Asli ya. itu gitu. Tapi pada kata asami yaknya ya mungko laba. Amma fi arromi al ya huna asliyah. Fahim tuh?
Fahimna Ustazah insyaallah. Iya, jadi harus bisa beda-bedain apakah dia mungkolabah atau asliyah. Ini huruf ilat ini, maka saya katakan dari dulu ya, huruf ilat artinya huruf sakit. Orang sakit itu bikin pusing, benar nggak? Saking pusingnya apa? Negara aja harus apa? Mendirikan rumah sakit. Itu apa lagi? Mendirikan fakultas kedokteran. Mendirikan sekolah keperawatan. Gitu. Itu bikin pusing. Ya, tapi itulah manusia. Ada sehat, ada sakit. Ternyata huruf Arab yang huruf sakit juga bermasalah gitu. Makanya persoalannya banyak tentang alif waw ya itu bermasalah ya. Jangan disesalin. Ya, kalau manusia sakit itu manusiawi. Kalau huruf sakit ya hurufi. Hurufi. Dah, itu yang kedua. Yang kedua jadi mutator rifah ba'da kasri. Nah, ini yang ketiga agak ribet lagi deh. Coba dibaca kaidahnya. Idza ijtama'at ma'al ya fi kalimatin wa kanatil ula minhuma sakinah. Idza ijtama'atil waw ma'al ya. Jadi itu maksudnya ya. Kalau wawnya berkumpul dengan ya fi kalimatin dalam sebuah kata ya. Huruf pertamanya mati. Maka yang diganti adalah waw menjadi ya. Aku libatil waw ya. Ya. Contoh, yasudu. Ya. Fil madinya ingat nggak tuh? Apa fil madinya? Sada. Ya, itu sama dengan qala yaqulu sada yasudu. Ya. Kita temukan di dalam sifat musyabahahnya sayyid. Sada itu kan memimpin ya. Sayyid pemimpin atau tuan gitu ya. Sayyid. Hmm. Pada kata sayyid mana wawnya? Padahal dalam fi'il mudhari'nya yasudu. Sada alifnya berasal dari waw. Ini dia bab nasara. Sada yasudu bab nasara. Maka alifnya berasal dari waw. Ya. Tapi tiba di sifat musyabahahnya kok jadi sayyid. Kemana wawnya? Ya itu. Jadi kata sayyid itu berasal dari ini dari pola isim musyabahah, pola isim musyabahah yang kurang populer. Kamu kan kalau sifat musyabahah masih ingat nggak kemarin tuh? Yang populer itu kalau dari fa'ila lazim ada 3 pola. Kalau dari fa'ula lazim ada 6 pola. Masih hafal nggak? Udah untuk ujian hafal. Sebagai habis ujian hilang. Ya, mudah-mudahan UTS-nya bagus semua deh nilainya. Udah tahu nggak nilai? Tahu deh. Tanya sama Pak Akam. Udah ada nilainya nggak Pak Akam? Ya, biasanya kalau begitu tuh bisa langsung ada nilainya itu. Ya. Jadi ini namanya termasuk sifat musyabahah yang kurang populer. Polanya adalah ala wazni fa'il. Ya, polanya ala wazni fa'il. Ingat, wawnya itu adalah ain fiil. Maka di sini menjadi sayyid itu dari sayyid. Ya, sayyid. Ya. Ini yang dikatakan idza jitama'atil waw wal ya. Waw dan ya-nya bersatu, berdekatan, berkumpul dalam satu kata. Ya-nya dengan waw berdekatan. Ulamen humas karena huruf pertamanya mati. Maka yang mengalah di sini adalah waw. Waw-nya yang diganti dengan ya. Ya, kasih waw-nya yang diganti dengan ya. Mulanya saywid menjadi sayyid. Ya, ada 2 ya-nya di situ. Cuma karena ada 2 ya yang berdekatan, yang satu mati dan itu diidghamkan, maka muncullah tasydid di situ sehingga menjadi sayyid. Sayyid. Ya. Ini
kalau pada kata saywit, mana huruf pertamanya apa? Huruf ya. Huruf keduanya waw. Bisa nggak kalau yang huruf pertamanya waw, tapi huruf keduanya yang ya? Bisa saja gitu. Nah, contohnya ada tuh di latihan di belakang. Pernah dengar kata niyah? Ada ya? Innamal a'malu bin niyat itu dijamakkan. Ya, mufradnya niyatun. Ya, niat udah jadi bahasa Indonesia. Ya, semua pekerjaan nggak ada yang nggak ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya nggak ada nilai pahalanya. Gitu ya. Itu namanya ngerjain sesuatu tanpa sadar. Ya, nggak bermakna. Udah? Udah tahu niyatun. Saya tanya, ma fi'lu madhihi. Nawa. Iya, udah tahu ya. Kalau nggak tahu kelewatan. Tiap hari disebutkan apalagi kalau kita sholat 5 kali sehari paling tidak ada, walaupun ada ya dalam agama kita ada dua paham ya. Ada niat yang harus dilafalkan. Ada yang niat hanya dalam hati, ya terserah Anda mau mengamalkan yang mana. Mana yang Anda lebih yakin. Nawai itu. Nah, sekarang apalagi bulan Ramadan. Oh, tiap hari ya. Walaupun sudah diniatkan di awal Ramadan, tapi dianjurkan kita tetap saja tiap hari niat. Apa niatnya? Ayo, apa niat puasa? Gak hafal? Hafal Ustazah. Oh, hafal. Kirain gak hafal. Apa lafaznya? Ayo. Nawa itu sauma qadin. Ah, ibu ada aja nanya ya. Iseng aja ya. Nawa itu soma gadin. An ada Ramadan hadhihi syah illahi ta'ala. Boleh nggak ditambah kata faridatan? Ya, boleh aja. Karena wajib ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Rukun Islam. Ya, aja nggak boleh ninggalin sembarangan. Ya. Sudah. Nawaitu. Jadi niyah itu ada kata nawaitu. Dalam pelajaran fiil muatal apa jenis fiilnya ini namanya? Nawa. Jenis fiilnya apa itu? Lupa lagi. Ya ingat. Iya Ustazah Ya. filul ajwaf. Apa? Ajwaf. Lo. Misal ajwaf nakis lah. Ajwa atau Oh ada nafis ya? dua ya. Dua-duanya iya gitu. Kalau dua-duanya iya namanya apa? Lafif. Lupa ya. Lafif apa? Lafif. Makrun. Ih, lupa semua. Adeh. Fiil muatal kan ada 4 ya. Ada misal, ada ajwaf, ada naktis, ada lafif. Cuma lafif ada 2, ada lafif mafruk, ada lafif makrun. Jangan lupa lagi. Oh, ya. Sini akan kena semua itu nanti ya. Dan nawah ya, lafif makrun. Yanwi gitu. Tiba di niyah. Sebetulnya niyah itu asalnya apa? Yuk. Niyatun. New. New ya. Mana yang duluan itu? Wow dengan ya-nya. Duluan Wawunya wow Ustazah. baru ya. Nah, kebalikan dari saywit ya yang duluan wow belakangan gitu. Itu tak penting. Ya. Apakah wow yang duluan atau ya yang duluan nggak penting. Yang penting di sini apa? Ula min huma sakinah. Huruf pertamanya sakin. Itu yang pentingnya di situ. Ya. Jadi tidak dilihat apakah yang pertama itu wow atau ya. Ya.
Jadi walaupun wow di depan atau ya yang di depan, di sini kondisinya selalu wow yang ngalah. Ngalahnya apa? Ganti dengan ya. Ya, wow diganti dengan ya. Walaupun wownya di awal atau wownya di huruf kedua. Dah, tuh agak banyak ceritanya. Jadi qalbul waw wal ya ini ada 3 kaidah. Pertama, ida ida kanatil waw sakinah ba'da kasrin satu. Yang kenapa? Yang kedua, ida kanatil waw mutatorrifah ba'da kasrin. Yang ketiga, eh, ida jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula min huma sakinah fakulibatil waw iya. Itu 3 kondisi. Coba kita lihat latihannya. Al-awwal, ati masdaran likulli fi'lin min al-af'alil atiyah fi jumlatin mufidah. Ya. Ya ini ada al-af'al fi waznin wahidin ala wazni af'ala ya. Aurada, auqafa, auda'a, ausala, auqa'a. Nah, pasti juga masdarnya ala waznin wahidin ala wazni if'al ya. If'al. Ya. Jadi apa yang pertama? Aurada apa masdarnya? Irod, Irad. Auqafa, iqaf, auda'a, ida, ausala, isolun, auqa'a. iqa'un. Hal hadatsa huna i'lal Naam. itil kal kalimat? Iya. Kaidahnya hanya satu ya. Apa kaidahnya? Kenapa dia terjadi i'lal? I'lal apa dulu? Ayu i'lal. Qalbul waw ya'an. Gitu cara jawabnya ya. I'lal apa? Qalbul waw ya'an. Limada? Nah, itu baru. Limada? Di annal waw Sakinah ba'da sakinah kasrin. ba'da kasrin. Iya, sama itu. Kelima-lima kosakatanya. Sekarang nomor 2 nih agak lain soalnya. Al kalimatul atiyah ba'duha hadasa fihi i'lal wa ba'duha lam yahdus bihi i'lal. Wasahih dzalika wadhkuris sabab. Jadi kosakata-kosakata berikut ada yang terjadi di dalamnya i'lal, ada yang enggak gitu. Cuma Anda jelaskan hal yang demikian dan kemudian sebutkan sebabnya. Ya. Aiqadha. Bukan aiqadha. Iqazun. Ini masdar ya. Iqazun. Ya. Ya udah saya sebut. Dari fiilnya aiqaza. Pada kata iqaz terjadi apa enggak i'lal di situ? Tidak. Tidak ada ya. Karena fiilnya aiqaza al ya huna asliyah ya. Kemudian adai hal hadasa huna i'lal amla. Naam. Ya, Naam. Hadatha. adasa. Mal asl. Apa Ad-da'iu. asalnya? Ad-da'iu. Ada iu. Karena fiilnya dari da'a yadu gitu. Jadi apa yang terjadi di situ? Qalbul wawyaan. Kenapa? Hmm. Lianna waqat mutatorifatan. Iya, li'annaha. Aduh, bersin, bersin. Waqa'at ba'da kasrin. Mutatorrifah. Waqa'at mutatorrifah ba'da kasrin. Ya. An mi'ad. Hal hadasa huna ya'lal amla. Hadatha Ustazah. Ada ya. Asalnya apa? Ada. Apa? Ada.
Bukan. Ada. Miu'at. Itu Oh, asalnya. Dari asalnya. wa'ada. Miu'atun. Mif'alun. Ya. Dari wa'ada. Ini apa yang terjadi? Al-waw sakinah ba'da kasrin. Ya. Miu'at. Iqaf. Terjadi apa enggak? Jadi, Iya, ini udah ada fiilnya di atas kan. Auqafa. Iqaf. Di annal waw sakinah ba'da kasrin. Al-qadi. Hal hadasa huna i'lal amla. tidak. Tidak ya. Karena yaknya asliyah. Qadha yaqdi. Gitu. Sama dengan rama yarmi. Ya. Bisa ya. Jadi harus Anda bisa membedakan kalau dia huruf waw dan ya itu apakah dia asliyah atau munqalabah. Tadi saya katakan kalau alif pasti munqalabah, tidak pernah ada asliyah ya. Itu harus dipegang benar itu ya. Soal 3. Al kalimatul atiyah hadatsa fiha i'lal. Waddihu. Ini semua kata ini sudah terjadi i'lal, tapi tolong dijelasin apa yang terjadi. Ya, kata tayyun fi'luhu tawa. Ya, apa yang terjadi pada kata tayyun? Qalbul wawiyaan. Ya, qalbul wawiyaan. Kenapa? Lianna ijtamat al-wawa wal ya fi Hmm, kalimah wahidah. ya, Wa ula min huma kanatil ula sakinah. sakinah. Ya. Jadi aslu apa? Tauyun. Tauyun ya. Asluhu tauyun ya. Betul. Nomor 2, miros. Ini sudah terjadi ya lal. Apa yang terjadi? Kalbul wawyaan. Kenapa? Lianna waqat sakinah ba'da kasrin. Ya, asluhu Miuras. miras ya. Dari aurasa. Miras ya. Marmiyun. Apakah terjadi ya lal? Ya, iya udah ini udah iya lal gitu ya. Ya lalnya adalah ya ya kalau ini tentu ya lalnya pastilah kalbul wawyaan karena ini latihan untuk waw dan ya. Ya. Kalbul wawyaan. Tapi yang penting, kira-kira apa ini aslinya? Ini sudah pernah diterangkan waktu nerangin isim maf'ul sebelum UTS. Fi'il madinya kira-kira apa? Roma. Roma. Ya. Coba dibuat menjadi isim maf'ul. Seharusnya gimana? Roma itu sulasi ama ghair sulasi? Ulati. Berarti isim maf'ulnya ala wazni Fu'ilah. eh Pak. isim maf'ul. Itu Maf'ilun. majhul. Kamu ngomong Maf'ilun. maf'ulun. Ala wazni maf'ulun. Yan Roma yarmi isim maf'ulnya seharusnya apa? Marmuyun. Iya, itu dia. Marmuyun. Maka terjadilah di sini i'lal. Apa yang terjadi? Waw dan ya-nya bersatu. Al waw ijtama'at bil ya fi kalimatin. Ula min huma sakinah. Kan gitu. Maka waw-nya diganti ya. Sehingga marmuy. Jadi waw-nya dimatiin marmuyun. Ada ya dua. Kemudian ditasdikan menjadi marmuyun. Tapi yang cocok bagi ya itu adalah kasrah. Maka dia menjadi marmiyun. Sudah kan di waktu isi maf'ul. Kasus-kasus cara membuat isim maf'ul yang berasal dari fi'il naqis. Kosakatanya itu benar yang jadi contoh di dalam pelajaran sebelum UTS. Sekarang asyaki. Sudah terjadi yang apa?
Ya udah pasti lah kalbul wawyaan. Karena asalnya apa? Apa fi'il madinya? Syaka Syaka. Mudhari'nya yashku. yasku. Mengadu ya. Ashku basi. Apa kata Nabi Yakub ya? Ashku basi. Sudahnya apa ya? Lupa saya. Aku hanya ashku basi lillah atau apa ya? Lupa. Aku hanya mengadu kepada Allah. Gitu kan ya. Saya kok ngapalin ayat itu susah ya. Udah coba karena nggak terbiasa ngapalin dari kecil paling ya ngapal-ngapal surat pendek yang penting-penting aja. Siapa yang hafiz di kita ini? Di kelas Anda ada yang hafiz nggak? Saya ngiri sama si Hafizah. Sudah. Jadi asalnya apa itu asyaki? Asyakiwu gitu. Sama itu tadi ada iwu. Ya. Jadi di sini al-wawnya mutator rifah ba'da kasrin. Nah, ini tadi niyah udah tadi ya. Niyah itu asluhu niyah. Ijtamatil waw wal ya fi kalimatin ula huma sakinah faqulibatil waw iya kan. Ya. Bisa cepat gitu nggak ngomong? Hah? Harus ya. Kapan bisa cepat begitu? Ya diulang-ulang lah. Ya, hafal kaji karena diulang. Da intahaina fi maudu asani al-an nantakil ilal maudu al-khamis. Tadi udah janji ya. Langsung ke yang nomor 5 dulu. Kenapa? Karena yang ketiga panjang ceritanya. Yang keempat panjang sedikit ya. Sedangkan waktu kita hanya tinggal sedikit. Jadi ini juga sama ya dengan 3 kelas yang lain sama aja. Jadi yang diberikan di hari pertama baru 1, 2, dan 5 ya. Dan ini sudah familiar buat kita. Sudah sering kita bicarakan ya. Itu kalbul waw wal ya alif. Waw dan ya diganti dengan alif ya. Jadi ini ada 2 huruf juga ya. Tapi sama-sama penggantinya sama alif. Waw diganti alif, ya diganti alif ya. Tuklabul waw wal ya alifan idza kanata mutaharrikata ini ba'da fathin. Nah, di sini waw dan ya-nya berharakat ya. Kalau tadi kan kita berbicara sakinah. Tapi kalau ini kita berbicara huruf waw dan ya-nya berharakat dan dia terletak sesudah fathah. Ini kita lihat dari jenis kosakata mu'tal yaitu ada fi'il ajwaf. Nah, dalam kondisi kasus fi'il ajwaf seperti apa, dalam kasus fi'il nakis seperti apa. Seperti pada kata qala. Nah, qala asluhu qawala, kita udah tahu. Tetapi kenapa dia diganti qala itu wawnya diganti alif. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Ya karena tadi asluhu qawala, wawnya berharakat. Ba'da dan dia terletak ba'da fathin. Ya, sebelum hurufnya berharakat fathah. Qawala. Maka karena itu wawnya diganti alif menjadi qal. Ini udah populer buat kita. Nah, kalau yang ya-nya seperti kata sara, aslu sayara. Al-ya huna mutaharrikah. Faqulibatil ya alifan li'anna qablahu fathah. Karena sebelumnya berharakat fathah. Ya. Sayara menjadi sara. Sekarang masalah mutaharrikata ini nih. Apakah harakatnya tertentu? Ya, kalau sini kan kawala harakatnya fathah, wawunya fathah. Sayara harakatnya fathah. Sekarang pertanyaan saya, apa asal dari khafa?
Ada yang bisa jawab? Itu sudah ada di saraf satu. Hafa itu bab apa? Ayo. Bunda kamar lagi. Ya, apa? Hafa apa bab apa? Ayo. Gak ada bisa jawab. Halo, kok hilang semua? Udah pada pergi ya? Tinggal saya sendiri ya? Najwa kemana ya? Haji Muhammad, Imadul Hamdi, mana nih? Ini yang kelihatan di sini aja, yang lain saya nggak juga lihat gitu. Menurut Anda, Najwa, apa bab fi'il dari khafa? Asalnya apa itu khafa? Babnya ya Ustazah. Apa? Babnya. Ya, Bab fathah. kalau fathah berarti fi'il madinya sepola apa? Khafa jadi apa bacanya? Kalau tadi qala qawala, kalau khafa khawafa gitu. Kan yang bab fathah kan begitu. Fataha yaftahu. Jadi kalau khawafa yakhwafu gitu ya. Tapi nyatanya kan salah. Buka lagi deh buku saraf satu Anda. Khafa itu dari khawifa. Bukan khawafa. Itu bab alima dia. Jadi macam-macam bab pada fiil a- ajwaf. Ada di buku tuh. Ya, tolong dilihat. Jadi masalah berharakat terserah ya. Apakah harakatnya fathah tadi seperti qawala sayara atau seperti khawifa berharakat kasrah. Yang baru saya temukan berharakat kasrah, yang berharakat fathah dengan kasrah, yang berharakat dhammah ain fiilnya enggak pernah ditemukan. Enggak pernah ditemukan. Jadi hanya berharakat mutaharrikata ini maksudnya yang baru ditemukan berharakat fathah dan berharakat kasrah. Berharakat fathah seperti kawala sayara. Ya. Tapi kalau yang berharakat kasrah seperti khawifa. Itu nggak banyak kosakatanya itu. Hanya dikit banget di kamus. Tapi harus dilihatnya di munjid gitu ya. Sudah. Paham ya? Itu kasus fiil ajwaf. Kalau nakih ya sama aja gitu. Da'a asluhu da'awa. Wawnya berharakat sebelumnya fathah, maka wawnya diganti fathah. Wawnya diganti alif. Rama aslu ramaya, ya. Itu nggak ada itu harakatnya pasti fathah aja. Karena ini pola fi'il madhi kan ala wazni fa'ala. Nggak ada fa'alu, fa'ali. Nggak ada gitu. Pasti hanya polanya fa'ala. Ramaya. Maka ya-nya berharakat tapi sebelumnya fathah maka diubah ya-nya menjadi alif. Jadi bisa waw diganti alif, ya diganti. Itu saja konsep dari qalbul waw wal ya alifan. Latihannya ini salah kosakatanya jadi saya nggak usah ya. Ini salah ini. Pilihan kosakatanya salah kenapa itu salah? Nggak tahu saya. Gak ingat waktu nulisnya gitu. Soal nomor 2 ini digabung dengan qalbul waw wal ya ta'an. Padahal kita belum belajar. Ini, makanya nggak usah aja dulu latihan ini. Nanti Anda lihat aja di buku ya. Mengenai atau dari tadribat amahnya juga boleh gitu nanti ya.
Tapi belum selesaiin dulu 1 sampai 5 dulu. Ini kan kita belum selesai ya. Itu kalau udah selesai 5 baru tadribat ammah ya. Tapi apa sempat waktu karena kita harus masuk ke ilal bitaskin ya. Kemudian ya ilal bilhaf ini uraian aja. Kemudian masuk ke ibdal. Itu minggu depan harus selesai ini semua. Terakhir itu ya. Hari ini baru 3 itu aja dulu karena pemanasan dulu ya habis ujian ya nyatanya banyak. Tolong dibuka-buka lagi deh buku saraf satunya biar cepat nyambung. Jadi saya nggak perlu ngurain lagi. Ini jadinya ngurain saraf satu dulu gitu biar nyambung ke saraf duanya gitu. Ilahuna ada sunnah hadzal yaum indakum soal tafaddalu. Ada yang ingin bertanya silakan. Masih ada nggak ini semua? Udah tidur atau belum? Masih di ruang kelas apa belum ini? Atau udah pada keluar? Ada yang ingin bertanya? Pelajaran kita udah selesai untuk hari ini. Jadi apa tadi kesimpulannya? Untuk yang materi 1 apa tadi? Udah saya tutup lagi. Materi 1 tadi apa kesimpulannya? Ini. Qalbul alif wal ya wawan. Apa? Kalau alifnya terletak sesudah domah, maka alif diganti waw. Qalbul alif wawan idza kanatil alif waqa'at ba'da dhammin. Kalau ya idza kanatil ya sakinah ba'da dhammin. Jadi kalau ya-nya ada sakinahnya. Ini untuk 1 hanya 2 konsep itu. Kemudian kalau yang eh Pak lagi lupa. Kalau yang kedua apa? Qalbul waw ya. Itu ada 3 kaidah. Idza kanatil waw sakinah ba'da kasrin. Yang kedua, idza kanatil waw mutatarrifah ba'da kasrin. Yang ketiga, idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhuma sakinah. Ya, faqulibatil waw ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 5, al waw wal ya itu diganti alif kalau dia mutaharrikatan berharakat ba'da fathin. Nah, ini di sininya ba'da fathin. Itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan lebih cepat dari ini ya. Kalau tadi banyak banget itu nyerempet ke saraf 1 lagi gitu. Jadi itu karena Anda belum menguasai semua materi jadinya terhambat-hambat. Tapi kalau sudah dikuasai kan jadi lancar pembelajarannya. Ada pertanyaan? Gak ada. Kita paham semua. Ini saya nggak tahu nih, apa ada orangnya apa enggak ini, apa dengar apa enggak ini, yang nggak tahu ya. Saya berserah diri aja sama Allah. Saya nggak bisa ngontrol. Apa Anda benar dengarin saya atau tidur-tiduran atau lagi masak takjilan, gitu ya. Lagi ke pasar ya nggak tahu saya. Pak Hakam aja nggak bisa ngontrol itu mah. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya akan tutup. Nggak ada. Dari 3 topik tadi ada pertanyaan? Kayaknya udah paham deh. Ya tinggal ngapalin aja lagi ya. Nam, naktatim darsana hadal yaum bihamdallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astazin ya. Sa'akhruj min hadal fasl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.